Dan gue pengen ini diskusi nih sama lu. Sama lu. Soalnya gini, kalau lu ingat beberapa minggu lalu, gue kan nanya sama Kelvin sebagai seorang developer. Kalau menurut dia soal digital marketing nih, soal jualan online, bisnis online, digital marketing gitu, kata dia kalau misalnya seorang developer yang otak bisnis itu harusnya akan lebih cepat sukses dan berhasilnya dibanding orang awam. Padahal kalau gue lihat kenyataan kan mayoritas para e-commerce itu yang sukses itu tuh ada background developernya. Jadi kalau menurut gue gimana sebagai seorang digital marketer yang masih benar-benar aktif nih hari-harinya masih melakukan semua optimasi segala macam tentang jualan online, bisnis online gitu. Menurut gue sih tergantung ya, karena kan kalau buat digital marketing sendiri kan kita nggak harus nguasain coding, nggak harus jago bikin website atau bikin sistem yang canggih-canggih banget gitu, karena ya platform sekarang udah banyak, terus pilihan-pilihan untuk channel digital juga udah banyak, kayak misalnya sosial media, terus platform marketplace, terus kan sekarang lagi ngetren TikTok tuh misalnya kayak gitu-gitu kan sebenarnya kita nggak perlu coding gitu, kita cukup kayak ya kreatif aja, kita mau bikin kontennya apa, terus gimana cara ngejualin produk kita pakai si platform-platform itu aja sih sebenarnya. Jadi kalau misalnya dibilang ya mungkin sih kalau misalnya developernya punya otak bisnis ya mungkin dia akan lebih cepat berkembang lah gitu. Tapi kalau dibilang semua orang berarti harus jadi developer atau bisa coding dulu sih, gue nggak setuju sih kalau di digital marketing gitu. Oke. Soalnya gini, kalau misalnya nih, sekarang kan kita tahu ya kalau SEO itu udah nggak kayak dulu misalnya kayak gitu ya. Kalau misalnya barang yang dia jual itu produk mahal lah. Biasanya kalau produk mahal kan butuh website ya, mungkin cuma main di sosial media. Iya. Karena trustworthy-nya nggak ada. Nah kalau butuh website itu kan berarti walaupun kita bisa optimasi secara paid, tapi kan bagusnya tuh organiknya juga dijalanin, ya kan? Yaitu salah satunya kan SEO. Ya. Nah SEO sekarang kan algoritmanya udah berubah banget nih dibanding yang dulu. Backlink aja beres kayak gitu kan. Dan kalau sekarang kan kita tahu bahwa on page itu penting, struktur website itu penting. Bahkan kalau website yang benar-benar untuk produk yang sangat mahal itu UX UI pun penting. Nah kalau misalnya disangkutin ke hal itu gimana? Ya kan tetap aja, misalnya bikin websitenya nih, bikin website kan template sekarang juga udah banyak, kayak WordPress segala macam. Terus kalau bicara soal desain, soal UI UX itu kan juga bukan ranahnya coding kan. Ya UI UX itu kan udah bagian dari desain grafis atau orang UX-nya sendiri gitu, dimana mereka akan lebih banyak mikirin flow atau alur. Jadi alur ketika misalnya usernya masuk ke website, dia akan dilempar kemana halamannya, nanti kontennya apa, layoutnya seperti apa, mungkin warnanya seperti apa, struktur informasinya seperti apa gitu. Tapi kan kalau kayak gitu kan sebenarnya nggak harus coding juga gitu, tetap aja gitu. Even orang UI UX pun nggak harus bisa coding juga gitu untuk bisa bikin website yang emang user friendly gitu. Jadi ya tetap aja sih, maksudnya itu bukan suatu kewajiban gitu loh, coding itu bukan suatu kewajiban. Ya mungkin kita perlu sedikit ngerti lah, mungkin kayak misalnya HTML atau CSS-nya, karena kan tadi balik lagi SEO sekarang udah lebih menekankan di struktur website misalnya, kayak ya basicnya. Jadi misalnya kayak breadcrumb deh misalnya, itu kan udah wajib ada, tiap website itu ada breadcrumb supaya si Google sendiri dia runut gitu buat baca setiap halaman. Nah itu ya mungkin perlu ada pengetahuan tentang HTML. Tapi kalau misalnya terus kita mewajibkan harus tahu yang lain-lainnya sih kayaknya enggak juga gitu. Oke. Tapi kalau misalnya website sekarang kita tahu nih, komunitas mau jual apapun ada komunitasnya. Kalau dulu kan orang berpikir punya produk dulu baru komunitas bangun, tapi kenyataan realitas sekarang itu beda. Justru brand-brand yang kuat karena ada komunitasnya, ya kan? Mau barang mahal misalnya, contohnya kayak Harley Davidson lah,
itu kan motor mahal ya, motor yang bisa lebih mahal dari mobil. Itu kan dia kuat karena dia punya komunitas gitu kan ya. Berarti komunitas yang kuat tuh bisa membangun brand. Kalau di dunia sekarang tuh lebih seperti itu. Nah, untuk membangun komunitas ini kan berarti websitenya nggak bisa standar. Ada sistem dong di dalamnya, apalagi kalau mau dikembanginnya kayak pakai affiliate segala macam. Itu kan pasti butuh orang coding dong, butuh developer, misalnya bikin sistem dalamnya. Bikin sistem dalamnya. Ya, karena kan kalau udah affiliate manual kan ya, kalau anggota baru 10 enak. Kalau udah 1000, 2000, 3000 kan nggak mungkin. Nah, peranan mereka nggak akan terlalu penting ya untuk membangun sebuah kesuksesan dalam bisnis online, jualan online, digital marketing. Kalau cuma ditanya peranan mereka cukup penting atau enggak, ya itu penting karena mereka yang bikin sistem. Tapi kan hanya putus sampai situ. Jadi tidak menjamin, jadi maksudnya mereka itu tidak menjamin kan untuk sebuah kesuksesannya, karena mereka hanya meng-create aja. Iya, nah kan justru ketika mereka udah ngebangun sistemnya semua segala macam, tetap harus mikirin gimana cara nyebarin si affiliate-nya, nyebarin si konten marketing atau segala macam gitu. Jadi kalaupun misalnya si developernya itu sendiri ya udah cuma create aja gitu, udah selesai, terus dia nggak mikirin alur berikutnya seperti apa, ya kan tetap aja gitu, diem aja konten atau si affiliate-nya itu sendiri ya diem aja gitu. Tetap harus nanti mikirin lagi sosmednya mau gimana, websitenya nanti mau kayak gimana, terus konten-konten lainnya juga mau kayak gimana, itu tetap harus dipikirin lagi di luar dari coding gitu. Oke. Berarti kalau menurut lo nih yang masih benar-benar aktif banget hari-harinya di soal dunia per digital marketingan ini, menurut lo sekarang lebih yang paling penting itu apa sebenarnya? Yang paling penting dalam digital marketingnya? Digital marketing adalah mengembangkan jualan online atau bisnis online atau seluruh keseluruhan dalam digital marketing? Dalam mengembangkannya sih, kalau yang gue perhatiin yang pasti kontennya. Karena kalau misalnya kita di digital cuma punya website nggak ada isinya, ya orang nggak bakal datang juga gitu. Nggak ada yang bisa didapat informasi dari si website itu sendiri. Terus misalnya kita juga punya sosmed tapi juga kontennya terbatas atau misalnya nggak ada, bahkan mungkin nggak ada postingannya, ya kan tetap aja itu nggak bakal ditemukan juga gitu. Jadi sebenarnya sih kalau menurut gue lebih ke kontennya, karena kalau kontennya udah bagus juga kan nanti buat jualin ke produknya sendiri lebih gampang gitu ngenalinnya, tergantung dari di awal tuh kontennya ngarahinnya ke niche-nya apa atau mungkin kategori apa misalnya. Nah itu ntar nyambungin ke produknya itu ya mungkin lebih mudah gitu. Dan itu semua nggak pakai coding. Oke, tapi kalau misalnya cuma jualan di marketplace gimana? Emang perlu konten juga kan? Ya iyalah. Kalau misalnya kita nggak ada kontennya, terus apa yang mau kita publish di marketplace? Maksudnya kontennya cuma sekali aja kan? Misalnya cuma bisa nggak gini? Misalnya gue mau jualan teh kotak ini nih, terus gue publish nih di marketplace. Iya. Nah, berarti kan kontennya kalau menurut orang banyak tuh cuma gini aja, ya udah tinggal tulis ini teh kotak, misalnya rasanya manis. Kalau yang sugar free ya sugar free, terus berapa mili, harganya berapa, kan gitu aja. Apakah itu konten harus terus di create berulang-ulang atau ada apa yang harus dilakukan gitu supaya marketplace itu ramai? Kalau create berulang-ulang sih nggak harus juga, tapi yang harusnya berulang tuh di share-nya berulang-ulang. Di share berulang-ulang. Di share berulang-ulang gimana maksudnya? Jadi kan kalau di marketplace-nya sendiri kan ya udah kita create satu kali posting produk misalnya teh kotak lah, misalnya kita posting nih sugar free, ya udah selesai gitu kan. Tapi kalau misalnya kita nggak ngasih tahu orang-orang juga kalau kita jualan teh kotak, ya orang-orang juga nggak tahu gitu. Nah untuk kita ngasih tahu orang-orang biar pada tahu kita jualan teh kotak, ya kita harus nge-share info atau konten seputar teh kotak ke orang lain gitu. Jadi yang lebih penting sebenarnya nge-share informasi teh kotaknya ke banyak channel gitu. Walaupun cuman jualan di marketplace aja gitu. Oke, karena nanti kan yang lihat video kita nih mungkin ada orang awam nih. Maksudnya channel apa? Coba diperjelas. Channel itu sebenarnya lebih gampangnya, ini kalau bicara awamnya lah gitu ya. Itu pintu masuk lah gitu. Pintu masuk. Ya, jadi marketplace itu tokonya kita nih, misalnya nih toko kita tuh sebagai marketplace. Kalau misalnya toko kita cuma punya satu pintu masuk, ya berarti semua orang cuma akan masuk dari satu pintu itu. Misalnya marketplace, let's say Shopee lah. Kalau misalnya di Shopee-nya sendiri kita bikin
nge-link ke misalnya ke sosial media sebagai channel yang lain, atau mungkin kita juga punya sosial medianya, misalnya ada Facebook, ada Instagram, ada TikTok lah misalnya. Berarti akan ada 3 pintu lain supaya orang-orang tuh bisa masuk ke toko kita di Shopee misalnya gitu. Jadi ada 4 channel gitu, channel marketplace itu sendiri, channel di sosmed itu ada 3 di Facebook, Instagram, dan TikTok misalnya. Jadi kita punya 4 pintu atau 4 channel. Oke, jadi channel di sini tuh maksudnya ada kayak platform-platform lah ya. Iya. Bisa dari sosial media, Iya. yang seperti Facebook, Instagram, TikTok, mungkin sekarang juga ada yang bisa YouTube, kayak gitu-gitu Ya, kan. YouTube. Terus kalau dunia website ya, Bikin website. website. Oh, jadi justru konten-konten itu harus dikembanginnya Ke tempat lain itu, channel-channel yang channel lain lain. ini. Jadi nggak cukup cuma di marketplace saja. Iya. Tulis teh kotak sugar free. Iya. Jadi Karena kan harus dijelasin kadang-kadang betul. mungkin kenapa sih harus sugar free gitu. Iya, Kenapa betul. nggak minum yang original Iya. aja kayak gitu ya. Jadi bisa dilebarin misalnya ke kesehatannya gitu ya. kesehatan, rasanya, mungkin harganya. Harganya bisa dibahas di semua channel tersebut. Betul. Oke. Berarti kalau begitu nih kemungkinan nggak bahwa bukan developer nih yang pasti akan lebih cepat sukses misalnya, tapi penulis. Nah, itu gimana? Kan lu tadi bahasnya konten dulu nih. Tergantung sih. Penulis nggak? Penulis menjamin nggak? Kalau penulisnya memang dia penulis kan juga macam-macam ya. Ya. Ada penulis misal penulis novel, penulis misal buku literatur, atau misalnya penulis konten kreatif misalnya kayak gitu. Nah itu kan mereka juga sebetulnya punya spesialisasi yang beda-beda juga. Jadi nggak bisa digeneralisir semua penulis bakalan sukses di digital marketing juga gitu. Jadi tergantung dari si penulisnya itu sendiri. Walaupun misalnya dia jago bikin konten, tapi kalau kontennya bukan konten jualan ya mungkin nggak mudah ditemukan juga gitu. Justru kalau misalnya memang penulisnya dia memang jago bikin konten jualan, dia jago bikin copywriting atau bikin kayak tagline kayak gitu sih, mungkin akan lebih cepat viral ya. Karena kan mungkin dia lebih tahu gimana caranya bikin orang tuh pengen nge-share, nge-like gitu, terus tagline dia tuh jadi terkenal gitu. Oke. Lalu bagaimana dengan itu kan konten ya, konten dalam bentuk tulisan. Konten itu kan bisa tulisan, bisa video, bisa foto, ya kan, bisa desain, itu kan semua konten. Nah, kalau tadi dari sisi penulis kan tergantung kita sempit aja lah. Penulisnya itu benar-benar penulis untuk digital marketing, yang jago nulis artikel untuk landing page kayak gitu-gitu ya. Oke. Nah, tapi kan juga ada sisi desainnya dong, Iya. sisi videonya. Iya. Menurut lu mereka tuh penting nggak dengan Apa videonya? Di video dan desain dengan Video dan desain. perkembangan digital marketingnya sekarang nih? Kalau perkembangannya sekarang sih itu penting ya, karena kan justru kesini-sini tuh orang malah ngelihatnya tuh lebih ke videografi sih, audiovisual. Jadi walaupun misalnya kita bikin landing page-nya panjang, informasinya lengkap, kalau nggak dibaca percuma juga gitu. Nah sedangkan orang-orang sekarang tuh kelihatannya bakalan lebih banyak yang ngobrolin yang nontonin video justru. Jadi mereka akan ya kayak misalnya YouTube, TikTok misalnya, itu kan sebenarnya aktivitas orang secara audiovisual, mereka bergerak, ada musiknya, terus ada interaksinya misalnya kayak gitu-gitu tuh yang justru mungkin bikin orang jadi lebih viral dan lebih suka nontonnya gitu. Jadi gue pikir kalaupun misalnya kontennya tulisan tapi nggak dibaca kan cuma juga, tetap harus ada pendukungnya lah, misalnya kayak image atau video atau segala macam, lebih kayak gitu sih sebetulnya. Jadi tetap penting lah mereka juga, tetap penting. Kalau misalnya gini nih, semua yang udah ahli nih, ada developer yang ahli di bidang digital marketing. Gue mau prediksi lo aja nih ya. Iya. Ini kita ngomong prediksi nih. Developer yang ahli di digital marketing. Jadi dia mau selalu bikin website gue SEO friendly dan segala macam. Brand kamu udah pasti, terus Udah lengkap lah. ya UX UI-nya juga udah lumayan, semua kayak gitu. Lalu penulisnya juga nih, penulis artikelnya juga yang jago nih untuk digital marketing. Jadi dia biasa bikin landing page nya bagus ya, tagline dia bagus, copywritingnya bagus buat jualan. Lalu ada juga desainer yang juga biasa nih bikin desainnya landing page,
bikin apa tuh feed untuk yang IG story, mau feed Sosmed, Instagram, ya. sosmed itu semua dia juga jago. Lalu ada videographer juga yang biasa tuh, yang biasa nge-shoot produk, biasa nge-shoot. Ngeteknya bagus lah. Ya, ngeteknya pokoknya bagus. Nah, menurut lu kalau mereka semua nih diadu satu lagi orang awam, tapi yang rajin banget lah. Ibu-ibu kan sekarang lagi booming tuh yang rajin, nggak bisa apa-apa tadinya. Awam, tahu-tahu dalam setahun 2 tahun dia malah penghasilannya gila-gilaan. Bahkan yang ngajarin aja kadang kalah. Ya kan? Kalau menurut lu nih, prediksi lu aja, prediksi kita aja nih. Kalau mereka tuh diadu dengan melakukan, tapi mereka tuh punya effort yang mirip, menurut lu siapa? Effort yang mirip. Iya, maksudnya sama-sama serius semua nih. Menurut lo siapa yang paling? Siapa yang paling? Iya. Dua-duanya bisa sih. Iya, pilih dong salah satu. Terus pilih, gue pilih. Ibu-ibu itu tadi yang digital marketing semua segala macam itu satu tim maksudnya. Enggak, jadi ini satu setiap orang misalnya developer nih, dia developer doang. bikin nih. Oh. Tapi sebenarnya backgroundnya developer, tapi karena dia udah jago digital marketing, mau nggak mau kan dia mungkin bikin sendiri satu produk dia lah, Ya, khusus gitu. ya dijualin sendiri. Nah, ya. Terus kan kayak kita aja di sini kan ngajarin selalu gitu kan ya. Ya. Jadi tadinya dia cuma bisa bikin video, tapi karena kita ajarin juga lama-lama dia ngerti juga, Ya. bikin sendiri. Makanya dia punya Ya, keahliannya terus berkembang. ya desainer grafisnya juga gitu. Nih ibu-ibu juga ibu-ibu yang tadinya awam banget, tidak tahu apa-apa, udah mulai bisa nih. Jadi kita anggap tuh kemampuan digital marketing mereka sebenarnya sama. Tapi background mereka tuh beda-beda. Nah kalau ibu-ibu kan biasanya kekuatannya mereka punya kelompok arisan, Iya. punya kelompok pengajian, misalnya itu kan kalau muslim. Kalau di gereja mereka punya kelompok persekutuan. Iya. Ya. Mereka kan kuat banget tuh di situ. Makanya viralin apa tuh gampang gitu kan. Sedangkan yang mungkin yang si konten ini yang jago bikin artikel ya karena dia jago nulis, jadi dia nulis aja di blog atau apa, semua juga viral gitu. Nah yang desain grafis ini karena Jago desain. ya visual itu bagus gitu, jadi orang juga tertarik. Yang video juga gitu, dia mainnya di YouTube nih misalnya, dia ngejarnya di YouTube. Kalau yang mungkin yang desain grafis ngejarnya di Instagram nih gitu. Nah menurut lo, prediksi lo kalau mereka diadu nih, produknya sama lah, kita sama, tapi punya toko masing-masing atau cara bangun tim masing-masing gitu, menurut lu siapa? Kalau diadu kayak gitu sih, ini mah pengalaman gue sendiri ya. Gue sendiri kan juga jualan nih, gue juga ada produk. Kalau gue lagi rajin posting, rajin bikin konten, itu penjualan datang sendiri. Tapi kalau pas lagi, misalnya gue lagi sibuk ngerjain yang lain, saya postingan gue lagi apa namanya, kadang posting kadang enggak gitu ya, nggak konsisten, penjualan tuh mau nggak mau ikut turun sebetulnya. Jadi itu berasa sebenarnya. Kalau lagi rajin tuh penjualan misalnya stabil. Kalau lagi malas-malasan, penjualan juga malas-malasan gitu. Jadi kalau misalnya ngebandingin antara ibu-ibu dan orang-orang yang udah punya keahlian di situ, kalau menurut gue sih justru orang yang paling konsisten dan paling rajin buat ngepost, bikin konten atau promo itu yang bakalan lebih sukses. Pokoknya rajin. Yang rajin, konsisten sih, bukan rajin, konsisten. Oke, mungkin ya gue juga berpikir gitu. Tapi gimana dengan ada TikTok? Kan nari-nari tuh, yang dancer atau yang gue enggak? Ya tergantung itu kalau ngedance buat diri sendiri. Enggak, kalau dia enggak. Sekarang kita berprediksinya adalah semua jago di digital marketing. Cuma jagonya kan beda-beda nih. Iya, betul. Nah, tiba-tiba ada satu juga nih dance. Kalau TikTok kan kayaknya yang pemain musik mungkin ya. Iya, lebih dekat Terus lah. yang penari ya, penari dancer itu kayaknya lebih ini. Nah itu menurut gue gimana? Karena TikTok tiba-tiba nih booming banget nih ya sampai istilahnya apa ya, dia tuh bener-bener viral deh. Sampai bang-bang yang tadinya karyawannya kaku-kaku banget aja sekarang pada nge-dance gitu. Kayak gitu. Menurut lu gimana tuh? Kalau Ya, misalnya satu lagi sekarang ada satu lagi. kalau untuk TikToknya sendiri sih sampai saat ini ya, Iya. yang kelihatan itu kan mereka cepat viralnya ya. Tapi Iya. kalau untuk bisa jualan atau enggaknya, gue sendiri belum tahu. Tapi kalau dibilang cepat viralnya, itu bener cepat banget viralnya. Karena Musik kali ya? Musik kali ya? dan bikin orang penasaran sih. Karena gue lihat juga kayak teman gue atau saudara gue gitu main tuh kayak sebenarnya itu cuma ngikutin yang temannya atau siapanya yang dia follow di TikTok itu melakukan apa. Nah dia melakukan hal yang sama sebenarnya dengan caranya dia. Jadi kayak istilahnya kayak latah aja gitu loh, latah pengen gitu. Jadi akhirnya viral karena. Tapi kalau misalnya kita bicara untuk jualannya sendiri sih, gue sendiri belum terlalu
yakin banget gitu apakah dengan jualan di sana tuh bakalan cepet banget, karena gue berpikirnya masih kayak orang-orang ini main TikTok karena masih latahnya itu, jadi istilahnya masih kayak meledaknya tuh masih meledak latah gitu loh, bukan meledak kayak misalnya apa ya, kayak misalnya jualan ini deh boba atau kopi deh gitu kan, kayak tiap orang buka boba atau kopi tuh ngantri gitu kan, itu udah pasti gitu jualannya. Nah ini agak sedikit beda gitu, jadi gue sendiri kalau untuk TikTok sih kayaknya masih nunggu kayak gimana sih caranya bisa memonetize si TikTok ini gitu. Oke, kalau gue malah ya 2 minggu yang lalu, sekitar 2 minggu yang lalu gue masih berpikiran sama kayak lo. Tapi dengan minggu lalu dia melakukan event-event di mall-mall besar ya, itu kan mall canggih ya di Plaza Indonesia. Kalau bayangin itu kan the best mall di Indonesia, Plaza Indonesia itu. Dia barang-barangnya juga beredit banget. Lalu di Kota Kasablanka, gue tuh malah ngeliat makin nangkep bahwa sebenarnya kita harus cepet-cepet sih mengoptimize TikTok, karena kalau gue lihat pasar mereka itu nggak jauh loh dari pasarnya Instagram kalau menurut gue. Sedangkan di TikTok itu kita dapat follower gampang banget. Nah berarti kan kalau kita misalnya nih Tekota produk yang belum pernah diciptain lah, orang belum tahu, sekali masuk situ ngeliat berapa banyak gitu. Dan menurut gua lihat berapa banyak kan udah kebeli kan? Iya memang belum kebeli, tapi jika bakal di Instagram ya begitu ya. Dulu nggak ada yang pernah berpikir kan Instagram buat jualan. Ya cuma orang Indonesia sih yang berpikir buat jualan. Ternyata tuh sekarang dari Instagram tuh orang bisa masuk ratusan juta gitu. Iya kan, jadi menurut gua nih TikTok ini nggak bisa dianggap remeh sih. Iya. Memang masih berkembang juga sih dia, juga masih kayaknya nih diseriusin sama TikTok. Iya, betul. Gitu, dan gue ngeliat TikTok ini malah dia lengkap banget ya. Orang yang nyiptain itu kayaknya tahu digital marketing itu hebat sih. Kalau menurut gue itu benar-benar ngerti banyak lapisan, tapi yang bisa disatukan itu dengan musik, dengan dance. Itu menurut gue tuh gue aja lagi agak mantau terus gitu. Karena menurut gue ini bakal benar-benar meledak deh menurut gue. Jadi gimana menurut lo kalau misalnya lo beranggapan kayak gue nih, karena gue udah ngeliatin kayaknya ini paksanya sama Instagram. Instagram udah terbukti ya bisa jualan gila-gila dari situ. Kalau TikTok beneran sama, kan sebenarnya viralnya udah ini sekarang. Berarti kan lo publish apapun orang udah banyak lihat sini, kan yang lihat sini sama sini mirip. Iya. Gitu ya. Kalau menurut lo kalau misalnya seperti ini dan nanti kejadian menurut pandangan gua, gimana dengan dancer dan musik untuk di digital marketing? Tergantung ya, kalau cuma ngedance doang nggak jualan kan tetap aja. Iya, kalau misalnya mereka jadi tetap bisa mengoptimalkan, sekarang kita lagi mikirnya adalah semua mereka ini udah ngerti ilmu digital marketing dan orang-orang yang bisa jualan dengan cara online. Ya paling jadi influencer lah. Jadi influencer. Yang udah-udah di Instagram, di Twitter pun dulu gitu kan. Jadi influencer kalau ujung-ujungnya dia ngejualin produk orang lain atau mungkin ya dia bikin sendiri. Iya. Berarti ya udah ada satu pangsa pasar lagi nih ya. Iya. Orang-orang yang ngedance, yang musik pun udah bisa. Ya tergantung orangnya lah. Iya, tergantung orangnya semua balik lagi. Oke, berarti kalau gitu kesimpulannya adalah jualan online, bisnis online, digital marketing harus semua lapisan bisa kan? Bisa. Asal mau belajar. Iya. Jadi nggak harus seperti orang-orang masih berpikir harus bisa coding, iya. atau gua harus bisa gambar, gua harus bisa desain. Sebenarnya enggak kan, semua bisa. Oke, mungkin kalau ada waktu nanti kita akan lihat Kelvin. Ya udah. Kita tanya Kelvin, kita lihat kalau kita udah kayak gini dia akan berapa seperti apa nih. Gitu ya. Mungkin nanti siapa ya? Ada nggak sih teman kita yang jago TikTok? Siapa ya? Tapi yang ngerti digital marketing juga, wah seru tuh kalau kita bisa dapetin pasti. Kepikir nggak? Belum kepikir ya? Belum ketahuan. Iya, belum lihat. Belum ketahuan. Kalau nanti dicari lagi. Ya, nanti kita ajak dia, kita diskusi. Nah kalau Kelvin mungkin nanti kita cari, kalau hari ini ada mungkin ya minggu depan kali ya, atau 2 minggu lagi. Oke, kalau begitu nanti kita bahas lebih detail kalau komunitas kita udah jalan ya. Boleh. Jadi dipantau terus dong channel ini, karena nanti kita umumin, lalu kita akan membahas siapa ada free-nya ya.
Ada free free membership-nya. Jadi Membership. channel ini dipantau terus saja. Nah, thank you teman-teman. Thank you for watching buat semua yang udah nonton. Iya, nonton. Jangan lupa tolong di subscribe, lalu diklik loncengnya, dan tolong bantu ya di like, comment, dan share. Oke, bye bye. Bye.